Oke, kemudian ada berapa koin nih? 4 Apa ya, ini maksud closing statement nih. ya, Heeh. closing statement-nya adalah Kita itu positifnya heeh, membeli barang dengan fair price. Hmm, jadi rumah itu kan kebutuhan gitu kan, kebutuhan tempat tinggal. Nah, yes, sudah primer. seharusnya memang, eee, value-nya itu, eee, ibaratnya apa ya, bukan bukan artificial yang tadi bilang kan, ya ini sama yang kayak di poin nomor 3 gitu kan. Bukan artificial tapi memang nilai nilai sebenarnya, bukan nilai yang karena bubble ditiup gitu kan, ditiup untuk menggelembung gitu. Nah, terus dengan adanya ini, Bitcoin ya, itu dia bisa karena dia sebagai store of value, jadi ya dia akan menjaga value itu tetap tetap fair di ke bukan keesokan harinya, apa sih bahasanya, di kedepannya gitu loh, transfer value across the time gitu kan. Nah, terus teman-teman juga harus memahami bahwa tiap option atau tiap opsi yang kita bahas di sini itu punya konsekuensi konsekuensi yang plus maupun minusnya dari masing-masing opsi itu. Udah kita bahas tadi di risk and benefit kan. Kemudian harga real estate itu memang naturalnya itu memang akan naik, tapi sebenarnya yang jadi highlight adalah naiknya itu bukan artificial, dalam arti kata demandnya itu di-create untuk supaya naikin harga atau skyrocketing the price gitu. Tapi ya udah let it flow, orang kalau udah punya uang, udah punya cash, ya dia beli rumah secara cash gitu kan. Bukan dengan cara Mhm. sistem moneter kalau kita lihat secara makronya gitu kan ya, diciptakan atau Eee, direkayasa supaya demand itu terus naik tiap tahun dengan cara apa, yaitu lu bisa deh jadi KPR. karena semua orang merasa satu-satunya dalam tanda kutip cara untuk mempunyai rumah adalah dengan melakukan sistem KPR ini, Mm-mm. maka hampir semua orang yang dalam usia produktif yang mereka membeli rumah dengan cara seperti ini, Mm-mm. sehingga demand menaik. Demand Demandnya ya, naik high artificial kan, demand. Padahal sesungguhnya daya belinya masyarakat masih di tidak bawah itu. seperti itu gitu ya, Mm-mm. masih di bawah itu, masih belum mempunyai kemampuan untuk membeli, untuk memiliki. Mm-mm. Mmm, Terus yang betul. terakhir nih, perlu dipertimbangkan juga untuk ketika adanya hidden cost itu menimbulkan miscalculation. Contoh, ternyata misalnya yang di KPR ya, di opsi KPR adalah bunga banknya atau bunganya itu tidak tidak fix tapi float, tergantung dari suku bunga bank. Ketika suku bunganya Fixed naik, interest atau heeh, flow interest ya? ya interestnya itu bisa naik turun. Nah itu teman-teman harus pelajari, kayak kayak diulik bener-bener lah. Jadi memang butuh waktu sih, tapi worth it untuk menentukan, karena ya aset-aset terbesar single Pilihan unit ya, single unit aset terbesar yang akan kita beli sebagai di tempat tinggal acquire. beneran di kita tempatin gitu kan. Tuh, terus kalau untuk opsi untuk membeli Bitcoin tadi ya, yang pertama memang ada bisa terjadi miscalculation the price karena mungkin eh, tiap ada cara ya, cara untuk membeli Bitcoin kan ada di exchange, ada di exchange lokal dan lain sebagainya, itu punya price-nya masing-masing, terus nanti ada tax atau pajak, itu perlu teman-teman pertimbangkan. Terus yang kedua memang nanti barrier-nya itu lebih ke technical knowledge sih, tentang gimana caranya pakai dan nyimpen atau menggunakan Bitcoin. Kita kan maunya kita saving nih, Bitcoinnya mau kita simpen, kita pegang, bukan kita pegang dalam artian fisik ya, tapi kita simpan sendiri, nanti kita pakai buat beli rumah nih, maunya kan kayak gitu. Nah itu ada technical barrier di situ yang harus teman-teman lompatin gitu. Jadi sebenarnya kita lebih kepada orang-orang yang
memiliki resources terbatas, Mhm. berusaha ingin mendapatkan, barang, contohnya dalam kasus ini rumah, dengan se bukan hanya fair price ya, tapi yang sepadan dalam arti usaha effort yang kita keluarkan dengan Mhm. setiap konsekuensinya, kita tahu dan paham itu sebelum mengambil opsi ini. Mhm, betul. Ya, cukup cukup menjadi bahan renungan yang cukup berat. Tahu nggak, untuk di ternyata bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara Mhm. sudah sering terdengar tagline, "Millennials couldn't afford housing." Ya karena Kebanyakan ngopi harga kebanyakan ngopi. lebih banyak ngopi, lebih banyak healing gitu. Kebanyakan Tapi konser. banyakan nonton konser, banyakan healing, banyakan Mhm, jalan, ngopi, banyakan ikutin tren fashion dan betul. seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi kenapa manusia zaman sekarang lebih cenderung untuk melakukan expenses yang hal kecil ini maksudnya kayak beli kopi, nongkrong di kafe setiap hari gitu, Mhm. dibandingin Mhm. dengan contoh hidup sederhana, nabung, lalu nanti beli rumah gitu. Ya karena, gini, orang yang tidak mempunyai daya beli besar, Mhm. dia akan memberikan reward kepada dirinya Iya, dalam bentuk hal yang kecil-kecil. kecil-kecil. Iya, ini mungkin bisa topik bahasan another time. Mhm. Oke, Oke, bisa itu kita saja dari kami. cukupkan sampai di sini. Kalau nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar ya, kita open untuk diskusi. Terus kalau mungkin teman-teman merasa video ini bermanfaat atau materi presentasi tadi bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Oke, sekian dari kami. Kita undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini Terima sampai kasih akhir. banyak. Terima kasih banyak. See you next time. Gimana cara stopnya ini? Oh, harus buka OBS. Stop recording.